Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, para bapak, para jamaah, malam ini kita bisa hadir melanjutkan pengajian mingguan kita. Malam ini kita lanjutkan kitab Irsadul Anam, masih membicarakan tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama sudah kita bahas. Jadi bukan sekedar kita tahu rukun iman itu apa aja, yang ada 6, dan juga kita harus tahu bagaimana memaknai rukun iman. Jadi ketika kita tahu rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Keempat, percaya kepada rasul, dan seterusnya. Apa sekedar itu kita tahu begitu saja? Enggak. Tapi kita harus tahu bagaimana pelaksanaannya gitu. Pelaksanaan bagaimana? Ketika dikatakan kita harus beriman kepada Allah, bagaimana caranya beriman kepada Allah? Kita ikuti tuntunan ulama. Ulama mengatakan, pada pelajaran yang lalu-lalu sudah kita bahas, iman kepada Allah dengan apa? Dengan kita meyakini dan kita beriktikad bahwa Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan, dan juga Allah maha suci dari seluruh sifat kekurangan, dan juga kita yakini Allah mempunyai sifat yang jaiz, atau Allah mempunyai 20 sifat yang wajib. Allah juga mustahil mempunyai 20 sifat yang mustahil gitu. Harus dirinci satu-satu tuh. Secara rinci Allah wajib mempunyai 20 sifat, wujud, qidam, baqa. Nah, itu nanti kita pelajarin di kitab tauhid. Yang kedua apa? Allah mustahil bersifat dengan 20 sifat yang mustahil, lawanannya wujud dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga Allah mempunyai sifat satu yang jaiz. Nah, itu. Jadi beriman kepada Allah bukan sekedar rukun iman, percaya kepada Allah. Bagaimana? Nah, kita harus percaya bahwa Allah itu bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan gitu. Dan juga maha suci Allah dari seluruh sifat kekurangan. Tuh. Jadi kalau kita, sebagai contoh gampangnya, sering saya katakan nih, kalau kita udah sholat rajin, udah ibadah rajin, ternyata tetangga kita yang ibadahnya kurang, yang ke masjidnya jarang gitu, ibadahnya kurang, katakanlah, ternyata rezekinya lancaran dia gitu. Kita berkata, ya Allah, kok mengapa? Saya kan udah rajin ibadah, tapi kenapa dia yang lebih banyak rezekinya? Nah, berarti kan sudah menganggap Allah tidak adil. Tidak adil nama lainnya apa? Zolim. Allah zolim, kita katakan. Kita katakan Allah zolim. Zolim itu adalah sifat kekurangan. Sedangkan tadi kita, keyakinan kita percaya kepada Allah apa tadi? Maha suci Allah dari seluruh atau dari segala sifat kekurangan gitu. Paham gak tuh? Jadi harus kita tanamkan beriman kepada Allah bagaimana gitu. Ya, adapun ketika terjadi kekurangan pada diri kita dari apa tadi, usaha kita kurang lancar apa, jangan kita tuju ke Allah, yang tuju kita sendiri. Apa yang kita tuju? Diri kita. Mungkin ibadah kita yang kurang, mungkin bangun malam kita, walaupun bangun malam, walaupun kita sholat, mungkin khusyuknya kurang, mungkin cara-caranya ada yang salah gitu. Kita salahin diri kita, jangan salahin Allah. Karena kita menyalahkan Allah sama saja kita menganggap Allah itu zolim. Sedangkan akidah kita tadi rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah, dalam arti tadi Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Kalau dirinci satu-satu, Allah bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yang ada 20 sifat. Dan juga Allah mustahil mempunyai 20 sifat. Dan juga Allah mempunyai sifat yang jaiz, yang satu. Tuh. Gitu. Itu maknanya kita beriman kepada Allah. Tuh. Harus kita yakinin seperti itu. Yang kedua, sudah kita pelajarin juga rukun iman apa? Iman percaya kepada malaikat. Kudu kita ketahui itu malaikat apa, supaya nggak jadi bahan candaan gitu.
Karena kita, yang saya bilang waktu pertemuan yang lalu, ada orang jadi bahan candaan. Ini kira-kira malaikat Israel di zaman corona begini nyabut nyawa orang yang corona, apakah pakai itu tuh, pakai apa itu, ABD, apa pakai itu? Ya Allah, itu udah keluar dari keyakinan rukun iman. Malaikat terbentuk dari cahaya yang dia bukan laki, bukan perempuan. Tuh, satu tuh. Di antara keyakinan iman kita kepada malaikat, bahwa malaikat bukan laki, bukan perempuan. Kalau kita yakini malaikat perempuan, kufur kita. Kita keluar dari keimanan ketika kita meyakini malaikat perempuan. Kalau kita katakan malaikat laki, kita dosa besar. Karena pernah di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat berwujud apa itu? Berwujud seorang yang ganteng, yang tampan. Laki apa perempuan tuh? Laki. Tapi pada dasarnya bukan laki, cuman bentuknya doang seperti laki tuh. Makanya ulama ketika mengatakan malaikat laki lebih kecil pengaruhnya buat kita. Pengaruhnya apa tadi? Dosa besar. Tapi kalau mengatakan malaikat perempuan, apa tadi? Kufur, keluar kita dari keimanan. Tuh, hati-hati tuh. Dan juga kita katakan malaikat nggak ada babanya, nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya, dan juga dia nggak beranak pinak. Jangan lagi ngobrol-ngobrol sama temen, itu malaikat kira-kira anaknya ada berapa ya? Wah, itu udah keluar dari keimanan. Jangan ngomong begitu. Ya, jangan ngomong gitu. Kita orang Islam, kita yakini malaikat tadi. Yang pertama, dia tidak laki, tidak perempuan, tidak ada bapak, tidak ada ibu, dan juga malaikat itu tidak apa? Tidak beranak pinak gitu. Tidak beranak pinak. Ya. Dan kita yakini malaikat benar dengan apa yang mereka bawa, yang mereka khobarkan, bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat enggak makan, enggak minum. Tuh. Malaikat enggak makan, enggak minum. Ini jangan-jangan malaikat di atas lagi pada ngopi nih. Wah, hati-hati tuh. Niatnya bercanda tapi keluar dari keimanan. Paham enggak itu? Ini yang saya mau kasih ini, banyak nih orang malaikat jadi candaan nih. Ya, ini jangan-jangan malaikat lagi pada ngopi ini. Itu hati-hati ngomong-ngomong gitu, keluar dari keimanan tuh. Karena keyakinan kita, akidah kita, malaikat la yakulun wa la yashrabun. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Tuh. Ya. Malaikat juga amalnya nggak dicatat, nggak kayak kita. Amal kita mau baik mau buruk sekecil apapun dicatat. Malaikat nggak dicatat. Orang yang nyatet malaikat masa dicatat kan gitu. Kalau kita berbuat kebaikan, keburukan sekecil apapun dicatat. Tapi kalau malaikat harus kita yakinin nggak dicatat amalnya. Kenapa? Yang nyatet siapa? Yang nyatet dia. Yang nyatet dia. Lagian malaikat harus kita yakinin bahwa mereka itu tidak pernah bermaksiat. Tuh, malaikat nggak pernah maksiat, nggak pernah durhaka kepada Allah. Tuh. Makanya ada sedikit penceramah kadang terlalu lebay nih. Ketika dia ngomong di saat Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat protes. Nah, protes, kata-kata protes hati-hati tuh. Di saat Allah ciptakan Nabi Adam, malaikat protes. Nah, protes itu kan bentuk apa itu? Bentuk perlawanan bukan tuh? Perlawanan. Itu namanya nggak boleh ngomong gitu tuh. Dia sudah beranggapan malaikat udah durhaka terhadap Allah. Tuh hati-hati tuh. Ada tuh di beberapa kita dengar penceramah ngomong gitu tuh. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat protes. Bahasanya bukan begitu, bukan protes. Gimana bahasanya? Malaikat nanya gitu. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia?" gitu. Bukannya protes. Kalau protes udah mengarahkan kepada bahwa malaikat itu berbuat durhaka kepada Allah. Keluar dari keimanan. Tuh, hati-hati tuh. Penting juga ini dikaji masalah ini tuh. Sepele, kadang takutnya jadi apa tuh? Jadi bahan candaan buat kita tuh. Dibuat candaan. Ya. Gitu. Di antaranya, dan malaikat juga nggak dihisap. Malaikat nggak ada hisap kayak kita. Kita dihisap tuh. Amal baik, amal buruk dihisap, nanti ada catatannya. Malaikat enggak. Karena malaikat nggak ada durhakanya kepada Allah. Ya. Dan juga amal malaikat enggak ditimbang, mana amal baik, amal buruk. Kalau kita ditimbang amalan-amalan kita tuh.
Dan mereka nanti akan dibangkit bersama, dikumpulkan bersama jin dan manusia nanti. Dan mereka juga malaikat ada yang memberi syafaat tuh. Malaikat ada yang memberi syafaat kepada manusia. Tuh. Dan juga nanti kita manusia akan melihat malaikat di sorga. Betul? Di sorga kita akan melihat malaikat. Kan nanti ada penjaga sorga. Tuh, nanti kita akan melihat malaikat di sorga. Sekarang juga kalau kita makom kita udah tinggi, wah bisa aja ya. Ya. Nah, persoalannya tadi, malaikat kan enggak makan, enggak minum. Di sorga malaikat makan dan minum apa enggak? Sedangkan ada nikmat sorga makan dan minum. Tetap keyakinan kita, walaupun di sorga malaikat enggak makan, enggak minum. Tuh, enggak makan, enggak minum. Di sorga ada bidadari cantik, kan malaikat enggak kawin. Ya, malaikat enggak kawin, berarti malaikat juga enggak butuh kepada bidadari sorga. Beda sama kita. Udah dia kesenangannya lain sendiri gitu. Beda sendiri. Itu keyakinan kita begitu. Ya, mereka nggak nikah soalnya. Jadi kalau kita dapat bidadari sorga, dia nggak nanti. Tuh. Dan nggak ada anaknya malaikat, nggak beranak. Dan juga malaikat mati juga kayak kita. Malaikat mati juga. Kita mati, malaikat mati. Nanti ketika ditiup sangkakala hari kiamat, sangkakala nafkhah yang pertama, malaikat semua mati, semua malaikat. Tuh. Malaikat siapa yang terakhir mati? Israel, karena dia ngabisin orang dulu semuanya, baru dia terakhir. Ngabisin dulu dia, ngabisin malaikat-malaikat yang lain, baru dia terakhir. Ya, itu diantara iman-iman kepada para malaikat. Tuh. Dan yang paling afdol dari paling utama kedudukannya dari para malaikat yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang kedudukannya paling utama. Kata ulama, siapa orang yang wudunya nggak pernah lepas, dia batal wudu, dia wudu lagi, dia sholat sunnah wudu 2 rakaat, batal dia wudu lagi, dia sholat wudu sunnah wudu 2 rakaat, matinya bakal didatengin malaikat Jibril. Masya Allah, ini kedudukan tinggi nih. Siapa orang yang akhir hayatnya ingin didatengin malaikat yang paling afdol, bagaimana caranya tadi? Dia selalu mendawamkan wudu. Wudu batal, dia wudu lagi, dia sholat sunnah wudu 2 rakaat, dia menjalankan aktivitas atau menjalankan ibadah-ibadah lainnya dengan wudu. Tuh, ini kalau yang mau bagaimana model ini? Yang mau ketika akhir hayatnya didatengin malaikat Jibril. Bagaimana caranya tadi? Dawam wudu, senantiasa dia menjalankan wudu. Nggak mesti mau sholat doang wudu tuh. Ya, nggak mesti mau sholat doang. Itu yang ada hubungan dengan malaikat tadi ya. Malaikat tadi yang orang senantiasa berwudu, dia di akhir hayatnya didatengin malaikat yang paling mulia, yang paling afdol, yaitu malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Itu rukun iman yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.